Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Muslimat, NIM 2020143582, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Mata Kuliah Kepramukaan, Dosen Pengampu Dr. Haji Endra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Pramuka adalah gerakan kepanduan yang populer di Indonesia dan hasil dari peleburan dari berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Pada mulanya, gerakan kepanduan muncul di Inggris yang diperkasai oleh Robert Stephenson Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Salting for Boys pada tahun 1908. Buku itu laris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden bersama adik perempuannya mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Robert Baden-Powell inilah yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia atau Bapak Pramuka Dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. 1. Perintis Gerakan Kepanduan Dunia. Gerakan kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia. Gerakan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Bronsey, Inggris. Robert Baden-Powell ditetapkan sebagai Bapak Pandu Dunia karena pengalamannya yang mendasari pembinaan remaja di Inggris bernama Boy Scout. Dari pembinaannya di Boy Scout lah kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan pembinaan remaja di berbagai wilayah hingga akhirnya terciptalah namanya Gerakan Pramuka. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan. Kumpulan cerita tersebut menjadi sebuah buku berjudul Salting for Boys. Buku itu tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian ikut mendirikan organisasi kepramukaan yang bermula hanya untuk laki-laki. Baden-Powell merupakan orang yang paling berjasa dalam terbentuknya gerakan pramuka atau kepanduan di seluruh dunia. 2. Gerakan Gagasan Pendidikan Kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri sendiri seutuhnya, meliputi aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan kepramukaan secara luas dapat diartikan sebagai proses pembinaan yang berkesinambung bagi kaum muda, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang sasarannya akhirnya adalah menjadi mereka sebagai manusia mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, kegiatan kepanduan di Indonesia. Pramuka atau Praja Muda Karana adalah organisasi pendidikan kepramukaan atau pendidikan di luar sekolah yang berkaitan dengan alam. Pertemuan pramuka merupakan suatu kegiatan rutin dalam kepramukaan. Dalam pramukaan terdapat banyak kegiatan. Yang pertama, estafet tunas kelapa. Merupakan kegiatan acara kirap dengan anggota siswa pramuka yang dilakukan secara estafet yang diselenggarakan oleh pihak keluartir daerah. Maka anggota pramuka yang akan hadir dan turut berpartisipasi dalamnya biasanya dalam jumlah besar, mulai dari anggota pramuka tingkat siaga, panggalang, hingga dewan ambalan diperoleh untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, jata dan joti. Jata adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan acara jambor yang diselenggarakan oleh orari. Sedangkan joti merupakan akronim dari Jambor on the Internet. Yang ketiga, pesta siaga. Itu merupakan suatu kegiatan pramuka yang rutin diadakan dengan model pelaksanaan edukatif dan ringan. Anggota siaga kebanyakan merupakan anak-anak yang berada di jenjang sekolah dasar, sehingga kegiatan dilakukan lebih bersifat menyenangkan. Yang keempat, lomba tingkat. Kegiatan lomba tingkat biasanya dimulai di ranting cabang dan terus naik hingga menuju ranting pusat. Di dalam kegiatan perlombaan tersebut disediakan berbagai lomba yang menampilkan kepegawaian anggota penggalang dalam memahami materi-materi pramuka. Yang kelima, jambor. Kegiatan jambor biasanya dilakukan dalam skala besar dan mengundang anggota penggalang dari berbagai daerah. Jambor ini biasa digunakan oleh pramuka pusat maupun pramuka daerah setingkat provinsi. Yang keenam, gladian pimpinan regu. Kegiatan ini untuk memberikan materi tambahan kepada ketua dan wakil regu sehingga dapat memberikan
pengajaran yang lebih maksimal kepada anggotanya. Yang ketujuh, perkemahan bakti. Perkemahan bakti merupakan kegiatan perkemahan sekaligus acara bakti kepada masyarakat. Setelah kegiatan perkemahan dilakukan, maka disisipkan kegiatan bakti untuk masyarakat sebagai bentuk refleksi dari sifat-sifat pramuka. Biasanya, kegiatan bakti dilaksanakan mulai dari bersih-bersih lingkungan, ikut dalam kegiatan pembangunan masyarakat hingga bakti sosial. Yang kedelapan, penjajahan. Kegiatan penjajahan yang dilakukan di alam terbuka biasanya dilakukan secara beregu ataupun mandiri. Anggota yang mengikuti kegiatan penjajahan akan menggunakan peta atau kompas untuk menemukan jalan, serta menyelesaikan berbagai praktik kepramukaan yang disediakan dalam berbagai pos di medan penjajahan. Kegiatan tersebut dimaksud agar anggota pramuka tidak kesulitan dengan menghadapi alam ketika bertahan hidup. Yang kesembilan, forum penggalang. Dalam kegiatan ini, anggota pramuka penggalang akan membahas suatu masalah, kemudian mencari solusi yang tidak merugikan pihak lain. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk anggota pramuka menerapkan materi kepramukaan yang telah dipelajari. Yang ke-10, upacara dan kemah pramuka. Kegiatan upacara dan kemah dalam pramuka biasanya dikelola dari rating cabang ataupun rating daerah di suatu kota yang diikuti oleh semua anggota pramuka yang bergabung dalam berbagai tingkatan, dari siaga hingga dewan ambalan. Yang keempat, sejarah gerakan pramuka. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai pada tahun 1923. Organisasi pramuka sendiri masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pramuka di Indonesia berdiri berawal dari munculnya cabang milik Belanda, yaitu Nederlandes Van Defenders Organisatie atau NPO pada 1912. NPO ini kemudian berubah namanya menjadi Nederland Independent Vendors Vereniging atau NIPV atau Persatuan Paduan Hindia Belanda pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegaraan 6 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javanese Defender Organisatie JPO. Lahirnya JPO memicu penggerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya hingga dilarang oleh Belanda. Kendati demikian, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih menemukan jalan dan membuat kepanduan semakin berkembang. Pada akhirnya dibentuk sebuah forum bagi seluruh kepanduan, yaitu Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada 1938. Kemudian pada 14 Agustus 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak saat itu, 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Sekian yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.